Kalau saya tebak pasti orang Jawa. Jago Jawa. santet kan? Apa? Jago santet nih orang. Foto. Hello everyone, welcome back again with me, Arafin Rozak. I hope you stay healthy and always remember washing your hand and don't forget wearing the mask when you leave the house. Okay, let's jump to main video. Hello everyone, hari ini saya sudah mengundang seorang tamu spesial, yaitu seorang selebgram yang pastinya followersnya udah banyak ya, nggak usah diragukan lagi. Udah ada di depan saya sekarang. Ayo silakan Kak, perkenalkan dirinya. Oh ya, sebelumnya kakak tadi kan bilang sudah banyak followersnya. Masih belum seberapa banyak sih kak, masih berapa followersnya. Tapi ya alhamdulillah sih sudah bisa dikategorikan bagi masyarakat itu seperti itu tadi. Jadi sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Arafin Rozak Iya. yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Oke. Nama lengkap, nama panjang? Disebutin semua nih. Iya, sebutin semua. Disebutin semua ya? Iya. Sebelumnya kenalin dulu namaku. Nama panjang dulu ya. Nama panjang Muhammad Qurrahman Marfandi. Bisa kalian panggil Marfandi. Kalau dipanggil sama teman-teman, Kalau dipanggil sama teman-teman ada yang Fandi, ada yang Fan, ada yang Di, ada yang Fan. Banyak lah ya nama panggilannya. kalau dipanggil oleh followersnya nih, apa nama panggilannya? Kebanyakan dipanggil sih Kak Marfandi. Kak Marfandi, Marfan, Marfa. Jadi banyak ya nama panggilannya. Asal dari mana nih? Asal kota? Saya ini, Iya. asal kota saya. Nah, kalau sebenarnya dari kakak ini lihat saya sendiri di sini dari tata cara ngomongnya, dari asal mana? Kalau saya tebak nih pasti orang Jawa. Jago Jawa. santet kan? Apa? Jago santet kan? Pasti jago santet nih orang. Apa ini ya? Oke. Apa bener orang Jawa? Keren kak. Ngeramal lah kok benar kan? Oke. Asal kota sih di daerah Surabaya. Tahu kan Surabaya kak? Pasti tahu lah, kan sama-sama orang Surabaya. Oh, kebetulan juga ya berarti. Iya. Kalau kelihatannya dari umurnya nih berapa ya kira-kira? Kalau dari saya ini kan dari wajahnya ada kumisnya, alisnya tebel. Menurut kakak umur berapa? Ayo bagi penonton yang tahu bisa komen di bawah. Nanti ada 5 orang pemenang. Jangan lupa sertakan nama Instagram kalian. Jadi akan di fallback sama Kak Marfandi nanti ya. Oke, lanjut. Lanjut apa Gimana ini? Kak? Apakah nanti yang menang akan di fallback? Bener sih. Kalau misal ada yang tahu saya umur berapa, nanti aku akan fallback dengan cara apa tadi kak? Di DM. Jangan lupa kasih nama Instagram kalian di komentar. Di kolom komentar bawah sini ya. Ya. Ya, pastinya. Oke, selanjutnya, kapan pertama kali bikin akun Instagram? Kapan pertama kali bikin akun Instagram? Dulu Instagram saya banyak kak. Waktu sebelum saya menjadi sekarang ini. Dulu paling akun saya itu 3. Kenapa? Karena dari satu akun itu nggak betah gitu loh. Jadi nggak nyaman. Jadi mau ganti aja deh. Waktu SMP pertama kali bikin. Pada waktu umur 13-an tahun. Kelas 2 mungkin ya, 2 SMP kan. Jadi itu pertama kali bikin Instagram. Dimulai dari followers 0 tadi. Faktor ketidaknyamanan sampai mau ganti akun itu karena apa ya? Kalau boleh dijelaskan? Faktor ketidaknyamanan dikarenakan dari sebenarnya sih mau ganti itu bosen sebenarnya. Melakukan aplikasi Instagram untuk pengaplikasinya itu bosan. Dan akhirnya saya mencari referensi. Kan ada waktu luang dulu pada waktu itu. Dan SMP saya kan
paling berangkat jam 7, pulangnya jam sekitar 12-an. Nah untuk jam setelah sekolah itu kan banyak waktu luang itu tadi, maka dari itu saya manfaatkan. Berhubung saya pertamanya mau berhenti ke Instagram, jadi saya lihat seorang sosok itu tadi, seorang sosok Motivator. ya kayak motivator. Jadi intinya itu kalau semisal kita mau mengembangin bakat atau mengembangin suatu karir, jadi kita tuh harus dalemin itu tadi. Jangan cuma berhenti di pertama kali kita mau bikin. Itu berlaku untuk semua itu, semua konteks, bukan cuma pada segi Instagram aja. Oke, saya penasaran nih. Kan tadi bilang nih ada 3 akun. Iya. Jadi 3 akun itu sekarang dianggurin atau buat nge-stalk atau cuma buat nge-backup aja? Gimana tuh 3 akun itu tadi? Itu waktu dulu kan waktu SMP kan 3 akun nih. Dan dari 1 akun saya ganti itu, maksudnya 3 akun itu gini. 3 akun nih, pertama bikin. Terus kan bosen. Jadi dikeluarin di IG. Jadi sudah dibuang gitu. Terus kedua bikin lagi. Dan sempet ngelanjutin tapi pengen berhenti lagi gitu. Kurang 100% mau gunain aplikasi Instagram. Jadi yang ketiga, yang terakhir yang saya bikin sampai sekarang ini. Jadi yang sebelumnya akun kedua itu ya saya buang lah. Tak mungkin saya buat akun stalker lah atau apa gitu. Pernah promotin akun Instagram nggak? Seperti dipromot di sosmed lain atau dipromotin ke temen sendiri gitu? Pernah sih ya. Pertama kali sih saya minta tolong ke teman-teman saya, ke teman-teman kelas. Responnya gimana tuh responnya? Pertama kali sih ya nggak apa-apa kak responnya. Kan mulai dari followers yang 0 tuh, dikit kan mas ya. Jadi 1 terus di follow, terus ke teman sebelah, terus ke teman sekolah lain, Sekolah lain. sampai ikut-ikut ke grup kan, grup ada kan waktu itu kan ada grup SMP sekota kan. Nah itu saya itu masuk ke grup itu tadi dan saya mau promosi nyoba gitu. Dan akhirnya ya sampai 200 followers, naik gitu kan, proses kan tadi. Gak mungkin langsung sampai sekarang followersnya banyak gitu, enggak. Semua itu butuh proses, gak mungkin langsung naik gitu aja. Di balik proses itu tadi ada tantangan dan masalah. Pasti dong. Itu yang harus dilalui. Pertama kali membuka jasa PP Endorse Di Instagram. di Instagram. Pertama kali membuka jasa PP Endorse itu pada waktu umur 15 tahun, yaitu di sekitar saya masih kelas 3 SMP. Jadi di waktu itu pertama kali saya membuka jasa PP Endorse itu di endorse dengan suatu barang. Barang apa nih? Barang apa ya? Seingat saya sih kaos kayaknya, kaos. Dari siapa? Dari All Shop tadi ya. Also. Ya. Nah, kalau dari nama All Shopnya siapa? Lupa saya. Karena sudah berapa tahun. Cukup lama berarti ya? Ya lumayan sih. Oke, kan di endorse nih. Ya. Kan pasti ada fee-nya nih. Fee? Iya, Apa fee. itu fee kak? Fee itu tarifnya. Oh tarif. Oke. Pertama kali matok tarif berapa sih? Matok itu kayak gimana kak? Ngasih harga Oh ngasih harga ke Iya. klien itu tadi. klien. Jadi pertama kali perdana itu saya nggak ada tarif kak. Jadi pertama kan keisengan kan membuka jasa PPN tadi. Nah dari itu ada sih saya seorang klien yang mau PPN ke saya pertama kali itu ya. Dan saya memberikan satu harga yang gratis no fee itu tadi. Dan akhirnya si klien tersebut memberikan baju itu tadi tapi tidak pakai fee. Dan akhirnya saya mau upload dan ternyata ketika waktu saya ngupload dari klien itu banyak, dia itu kliennya itu banyak yang ngefollow dan banyak yang order, paling order 2 atau 3 hari.
sekitar segitu, tapi menurut aku itu sih lumayan banyak Kak, karena dari followers aku yang tidak begitu banyak Pada zamannya samanya pada era tahun lalu, masa masa lalu. ya lumayan juga sih. Duh, kok banyak yang order sih, 2-3 nih, lumayan kan. Dan yang follow juga, dia memberikan suatu feedback yang baik gitu kepada saya. Saya pun perasaan saya ketika diberikan feedback kepada si klien, ya bangga sih, kok bisa gitu. Pertama dari awal keisengan menjadi seorang itu tadi. Kendalanya apa aja sih? Kendala apa ini Kak? Kendala pas di endorse. Kendalanya sih pasti ada sih ya. Paling mungkin kendalanya sih yang pertama dari segi tempat sih. Dulu kalau baju kan saya kan jarang keluar juga, anaknya pendiam kan. Jadi ya saya mencari tempat itu kesulitan. Terus yang kedua, dari segi orang yang ngefoto. Dari temen aku yang deket di daerah rumah aku minim. Jadi untuk Yang ngefoto bisa itu ngefoto atau yang ya maksudnya minim punya temen atau temen yang bisa ngefoto nih? minim kan, temanku kan banyak acara kan, nah semua itu nggak bisa, dan jadwal aku ini tuh harus dijadwalkan. Pas waktu jadwal itu tadi temen aku nggak bisa, ya udah aku sendirian, dan terpaksa pada waktu foto yang memakai di tembok atau disenderkan gitu lah istilahnya. Terus yang ketiga itu kalau saya bandingkan itu harus memberikan satu feedback tadi. Kalau semisal nggak memberikan suatu feedback, kasihan dari pihak kliennya. Dia memberikan kita suatu kepercayaan, tetapi kita tidak memberikan dia balasan itu tadi. Jadi kalau semisal kalian khususnya yang mau menjadi seorang selebgram, harus memperhatikan itu tadi. Jangan asal cuma mau menjadi seorang selebgram aja. Pernah nggak sih akunnya itu dihack atau dibajak? Akun yang mana? Instagram? Akun Instagram Yang sampai sekarang ini? yang sampai sekarang ini. Alhamdulillah sih, kalau semisal dari dihack masih belum pernah, dan jangan sampai ya. Yeah. Karena di dalam akun itu banyak proses-proses yang menjadikanku seperti sekarang ini. Kalau dari dibajak, dulu sempat pernah sih sama teman aku. Jadi waktu itu kan saya kan nggak bawa handphone karena ketinggalan, dan teman saya bawa handphone dan Terus saya pinjem gitu? Ya, saya pinjam. Pada waktu itu pun saya ada jadwal mempromosikan suatu barang tadi, tapi bukan endorse ya, cuman mempromosikan PP pack promo. Jadi otomatis kan saya masukkan nih akun Instagram saya ke HP temen aku. Sudah kan, masukkan sudah, dan saya pun lupa. Setelah itu kan Lupa logout nih. lupa logout. Yeah. Yeah. Lupa logout itu kan belum saya keluarkan, dan itu kan sudah pulang. Dan Oh, jadi masih nyangkut di HP-nya temen ya? iya, itu benar. Terus? Yang gelapnya itu kan sudah pulang kan, terus sampai ke rumah itu nggak langsung dibajak, ya itu tunggu keesokan harinya, mungkin maleman lah ya. Jadi sebenarnya hari ini malam dia itu membaca, pada waktu keesokan harinya pagi hari saya mau cek Instagram saya, dan ternyata ya kok banyak sih DM yang nggak aku kenal. DM-nya kayak gimana nih? DM-nya itu kayak semisal ada workshop ataupun seorang orang lain nih. Jadi dia itu suruh apa ya, minta tolong kepada dia itu kayak harus nge-PP gitu loh. Jadi mau nggak sih kita PP mempromosikan itu, tapi dengan cara yang kurang etis. Maksudnya kurang etis itu kurang sopan dalam memberikan suatu informasi kepada klien. Jadi dia itu memaksa gitu loh. Kan saya kan kok nggak pernah seperti ini saya kan. Jadi nggak pernah kayak memaksa gitu. Kalau semisal kliennya mau endorse ya terserah dia. Kalau semisal nggak mau ya udah, kan ada tuh banyak. Jadi itu tadi. Terus dari temen juga membajaknya itu ke temen aku nih. Jadi semisal langsung mengatakan itu. Jadi kamu itu jelek, kamu itu buruk.
Dia Itu kan via omongan atau gimana tuh? via Instagram kak, via Di DM? direct message DM. Di DM. Iya, jadi sempet aku tuh dikata-katain. Itu kan aku itu kan dia kan temen Instagram aku yang membajak aku. Terus dia membajak ke temen sekolah aku kebetulan. Nah, pas waktu besoknya di masuk sekolah, ya itu tadi saya dikata-katain. Terus dibilang gini, dibilang itu, difitnah lah istilahnya. Kan sebelumnya kan saya kan nggak tahu berita apa sih ini. Terus tiba-tiba temen aku yang dulunya akrab menjadi itu tadi. Gara-gara itu tadi. Nah, karena perkataan yang dari temen aku itu tadi ke teman sekolah aku. Jadi buat kalian semua yang mempunyai teman, haruslah hati-hati. Jangan langsung percaya kepada teman kamu yang walaupun dia itu sudah 100% percaya dan baik kepada kamu. Pasti suatu saat dia berpotensi untuk mencelakai kamu. Tapi dengan suatu cara yang banyak aja caranya. Gitu Mas. Oke. Jadi seorang selebgram, pernah nggak sih ada haters atau orang yang nggak suka nih? Mungkin itu dari followers atau teman sekelas atau teman yang mungkin nggak dikenal gitu, gimana? Ini pada waktu kapan nih? Sekarang ataupun yang dulu? Dulu maupun sekarang. Dulu pada waktu pertama kali, yang pertama kali itu yang banyak prosesnya, banyak tantangannya lah istilahnya. Dari segi hujat ada dari teman. Itu satu sekolah pada waktu SMP. Banyak yang tahu saya dikarenakan hujatan itu tadi. Jadi terkenal gitu gara-gara hujatan. Nah itu tadi. Wah itu bagus tuh, bisa jadi titik balik buat nambah followers juga. Tapi bukan berarti kita harus senang terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita kan nggak mau memberikan satu viral tadi dengan cara yang tidak baik. Jadi masa sih kita menggunakan cara yang dihujat tadi kita langsung terkenal? Jadi kan nggak baik kan. Lebih baiknya itu kita menggunakan cara yang berkarya, belajar, memotivasi orang dan lainnya. Istilahnya ya itu positif aja lah. Jadi dari teman sendiri, teman kelas, terus guru pun sempat seperti itu, tapi minim. Tapi banyak yang tahu, tapi ya itu tadi. Tapi ya banyak yang tahu, tapi nggak ngatain tadi. Ya biarkan aja. Karena kan mau berkarya itu tadi kan. Ada juga guru yang malah ikut membuli juga. Bulinya gimana nih? Bulinya itu semisal nih di kelas ada guru mata pelajaran si A, gurunya waktu itu cewek terus ke kelas aku pada waktu SMP tuh ke kelas aku. Dia sebelumnya tidak membahas masalah yang akun Instagram itu tadi, Instagram saya. Kenalnya guru aku ini tuh dari anaknya kan sekolah di SMP itu tadi. Nah anaknya itu tadi suka, istilahnya itu suka Main Instagram. Nah betul dan suka juga menyebarkan informasi itu cepet gitu loh, anak guru itu tadi. Dan akhirnya anak guru itu tadi membilangin ke seorang guru itu tadi. Tapi anaknya ini itu dan gurunya itu nggak langsung tahu gitu loh. Jadi ada prosesnya. Dan temen aku ini nggak sekelas, tapi saya kenal juga temen saya itu tadi. Dan pada waktu bulinya itu gimana, dia itu kayak semisal ada pelajaran nih, ada pelajaran A, saya kebetulan disuruh maju di hadapan teman-teman aku untuk mengerjakan satu soal. Dan pada waktu itu saya nggak bisa, dikarenakan kan saya nggak suka mata pelajaran itu tadi. Terus temen aku yang sekelas kayak membuka omongan bahwasanya ini selebgram tapi nggak bisa gini. Nah dari situ guruku Oke. Tunggu. Temen kakak buka rahasia kakak tadi seorang selebgram ya, dan disebarin ke teman-teman pas kakak lagi maju. Apa hubungannya ya sama pelajaran kira-kira?
seharusnya sih nggak ada hubungannya Kak, tapi mungkin ada di balik omongannya dia itu ada Maksud maksud. tersembunyi. Nah, maksud tersembunyi itu dia menjelekkan aku ataupun enggak gitu. Tapi saya nggak tahu pada waktu itu, prasangka saya pada waktu itu baik-baik saja. Ternyata bukan seperti itu, malah ya itu tadi di depan terus dibully, terus sama gurunya malah saya dimarahi. Kok kamu kan bisa selebgram gini? Itu sih sebenarnya belum booming, maksudnya belum terkenal. Terlalu terkenal gitu. Bukan terlalu terkenal sih, terlalu banyak yang kenal gitu loh. Iya. Tapi ada yang kenal. SMP pada itu kenal semua, tapi di Instagram sama di aslinya itu banyak yang terkenal di aslinya gitu. Jadi misal di di dunia aslinya, nyatanya tadi. di dunia nyata sih minim, tapi di dunia yang maya banyak yang tahu. Semisal pada waktu di dunia maya fotonya seperti ini, pada waktu di dunia nyata kok beda gitu, maksudnya beda dari aslinya. Semisal Diedit gitu. enggak, maksudnya beda itu dalam segi di dunia maya itu kayak fotonya itu kayak bukan majawi gitu, jadi jelek hitam gitu loh kan. Dulu kan Pakai filter. apanya? Maksudnya kalau foto pakai filter biar kelihatan lebih putih gitu. Bukan. Mana? Dulu kan kalau filter Instagram kan jarang kan, nggak ada dulu. Oh, maksudnya filter edit foto. Dulu saya nggak pernah bikin kayak filter gitu, maksudnya ngedit gitu, jadi natural aja gitu. Natural. Jadi Kok bisa putih apanya? kalau di Instagram? Bukan putih, maksudnya itu semisal nih, kalau sebenarnya kita ketemu sekarang dan bedakan di handphone. Semisal sekarang ini putih, pada waktu di handphone itu agak hitam karena kan pencahayaan, karena kan kamera dari Kualitas handphone, kamera. nah dan lain-lain. Nah itu tadi kan waktu itu kan kayak beda gitu loh. Nah itu tadi kan bisa jadi dikatain seperti itu, beda gitu. Tapi itu maksudnya ada perlawanan nggak atau kayak pembelaan diri gitu? Perlawanan sih dulu kan orangnya pendiam, untuk melawan sih kurang berani gitu dulu. Jadi ya diem aja, dan sempet pertama dibully sampai pernah gak mau sekolah pada saat waktu SMP. Dan akhirnya saya pikirkan lagi, gimana sih kok masalah gini aja gak bisa sekolah, malah memberatkan ekonomi orang tua. Ya udahlah, aku simpulkan hari itu aku aku sekolah. Nah, itu tadi, meskipun pada waktu di sekolah itu tadi banyak yang ngebully, banyak yang ngata-ngatain, pada waktu lewat aja dikata-katain. Dikatain kayak gimana tuh? Ya kayak jelek, kok bisa open VPN terus, kan ada orang yang cantik ganteng, maksudnya itu yang ada wajah yang menarik gitu, menarik di para penontonnya itu tadi di Instagram. Kan ada tuh kan temen aku di sekolah yang seperti itu, tapi dia tuh gak kesampaian gitu loh, padahal dia mempunyai impian, maksudnya bakat itu tadi, mau menjadi seperti selebgram itu tadi, mau membuka VPN terus, tapi dia gak kesampaian. Makanya itu tadi dia mengajak teman-temannya untuk mengata-ngatain aku itu tadi, karena dilihat dari wajahnya, postur tubuhnya itu kurang menarik gitu. Jadi saya pun berusaha sampai sekarang dan gak mau memberikan feedback yang jelek kepada seorang viewers aku maupun di penonton aku di Instagram. Dan saya pun merubah wajah itu maksudnya itu kayak mulai merawat gitu, dulu kan saya kan meskipun bermain Instagram, saya nggak pernah merawat wajah, cuci muka, pakai masker, terus di rumah dulu tuh sempet Dibiarin sering- natural aja gitu ya? natural aja, nggak sering keluar rumah sih, sering, tapi kalau akhir-akhir ini nggak sering. Maksudnya sekarang akhir-akhir ini tuh pada waktu SMK kan banyak yang bilang wajahnya itu mulai berubah kayak putih gini dan lain-lain. Itu
Itu karena apa sih? Ini saya nggak operasi plastik loh ya. Mungkin karena Kalau ini operasi plastik ya temen-temen ya, saya ganti judulnya. apa sih? Judulnya lebih bagus. Undang selebgram bekas operasi plastik. Kayak di bawahnya berarti ya. Iya. Nggak boleh toksik ya. Iya. Oke, lanjutkan. Dari sampai mana tadi ya? Sampai operasi plastik. Enggak operasi plastik maksudnya. Nah, nggak operasi plastik ya. Nah itu benar nggak operasi plastik. Mungkin saya tuh perubahannya itu dari usia pun juga, kedewasaan, terus dari kehidupan, pola hidupnya. Pola hidup sehat, lebih sehat. Nah sehat itu tadi, terus memakai masker tadi, nyoba kan iseng dari endorse tadi, kan dapat masker. Nah dapat masker, nyoba aja manfaatnya. Pertama kali kan diberikan tawaran pengajuan kepada klien untuk di endorse masker itu tadi. Pertama saya nggak tahu masker itu apa sih. Saya kira itu masker buat sepeda motor nutupin wajah atau masker buat pandemi sekarang ini. Dan akhirnya saya pun tanya-tanya ke teman itu tuh mendukung saya. Dan sekarang ini malah banyak yang menjauh tadi. Mungkin karena dia nggak percaya diri ataupun dia egois dan lainnya itu tadi. Yang sesama selebgram tadi atau Enggak. teman beda lagi berarti? Ada lagi. Kalau saya main sama teman-teman sih nggak dikatakan selebgram. Tapi kalau sama kayak views orang atau di orang banyak, orang luar, orang Instagram, banyak yang mengatakan selebgram itu tadi. Tapi ya ada yang mengatakan teman saya sendiri itu ya seperti selebgram. Tapi ada. Tapi walaupun ada, banyak yang ngehujat juga. Teman sendiri pun juga. Hujatnya tuh di komentar atau Di ketemu langsung ya ada. gimana tuh kalau ketemu langsung hujatnya? Waktu itu kan ada acara itu di temen aku yang ulang tahun. Saya kan diundang kebetulan waktu di pribadi chat di Japri jalur pribadi, saya kan diundang ke ulang tahunnya. Terus teman saya pun juga diundang. Sebelumnya tuh dia tuh sering ngomentari di Instagram aku yang negatif, tapi ada yang positif, tapi mayoritas kebanyakan itu negatif. Negatif itu tapi membangun atau emang sengaja buat ngejelek-jelekan? Kalau menurut aku sih banyak menjelekkan sih. Kan dari dulu kan, ini yang mana ini? Yang dari dulu atau yang sudah sampai sekarang? Yang sekarang aja. Kalau yang sekarang ini mungkin hujatnya itu gara-gara menurut dia itu wajahnya itu kurang layak gitu loh. Kurang layak dalam arti kok seperti ini, kok bisa menjadi banyak followersnya, tapi sebelumnya belum seberapa banyak followersnya menurut aku, tapi menurut para orang-orang lain di luar sudah dikategorikan banyak. Itu tadi. Maka dari itu ya saya ambil hikmahnya aja sih. Meskipun dia menjelekkan kita, ya udah biarin. Jangan sampai menjelekkan itu membuat kita ini seorang yang berhenti untuk selalu berkarya, belajar, dan berproses. Jadi di balik itu semua pasti ada hikmah dan motivasi, terutama untuk diri kita sendiri. Tadi Kak. Pengalaman menarik apa aja sih pas jadi selebgram? Pengalaman menarik pada waktu kapan nih? Pas waktu pertama kali sampai sekarang yang paling menarik aja, yang paling Prosesnya itu tadi. Ya boleh. Paling menarik sih dari PP atau endorse tadi sampai diundang di acara putus itu apa sih? Putus Studio. Jadi di situ itu banyak atau ada seorang model, bukan seorang sih, ya ada beberapa orang banyak model juga, dan saya pun sempat diundang pada waktu acara kayak apa ya namanya itu, event gitu. Eventnya itu namanya kayak fotografi gitu loh. Kan dulu kan dia kan menawarkan saya, jadi seorang fotografi itu menawarkan kepada saya, dan pada klien itu tadi dia pun jualan baju untuk buka jasa
rias gitu, jasa lamaran, jasa pernikahan. Jadi saya disuruh mempromosikan jaket gitu, jas pernikahan gitu. Jadi saya udah ikut aja deh, dan kebetulan tepatnya di daerah asal tempat tinggal aku, di daerah Surabaya. Paling menarik sih yang diberikan feedback oleh banyak orang sih. Feedback kayak apa nih? Jadi feedbacknya itu semisal ada orang yang mau endorse tadi, banyak yang memberikan suatu kayak keuntungan dari sesudah aku endorse, banyak yang order, terus order bajunya, barang produknya dari seorang klien itu tadi. Terus ada yang follow, walaupun ada yang sedikit tapi kan ada yang follow. Nah itu sih menurut aku yang sampai sekarang. Mungkin itu dulu, kalau misalnya kita ceritain pasti banyak. Ya pasti banyak kan, Udah udah yang lama juga 2 tahun 2 tahun 2 tahun jadi selebgram. masa kita ceritain ke seorang ini tadi. Pasti mungkin kapan-kapan mungkin Jaka ada project lagi, bikin video Mungkin bareng, ada- bikin video Mungkin bareng. ada yang mau dengar ceritanya, nanti bisa komen di bawah. Nanti saya akan buatkan videonya juga. Foto upload terus banyak yang like, apa segampang itu jadi selebgram? Coba jelaskan. Kalau semisal ngomong gampang atau enggaknya, semua itu mah ada prosesnya, nggak langsung banyak gitu aja. Mulai dari awal yang like-nya yang dari 100-an jadi ribuan itu tadi. Kita semisal mau ngupload barang nih, endorse di Instagram, itu pun ada syarat-syaratnya. Maksudnya syaratnya itu feedbacknya kepada seorang klien yang mau endorse kita itu tadi. Jangan sampai kita di endorse tapi kita tidak membawakan dampak positif ataupun keuntungan kepada seorang klien yang mau endorse kita. Jadi buat kalian semua yang semisal kebetulan mau di endorse ataupun di paid promote sama seorang klien ataupun on shop, jadi harus mempertimbangkan syarat-syarat itu tadi. Ini aku contohkan. Yang pertama, mulai dari si foto, kualitasnya foto, kualitas mimik wajahnya dengan produk itu harus selera. Maksudnya selera itu senada gitu. sama kaitannya dengan produknya. Contoh nih, minuman, contoh minuman A mau di endorse, tapi dia menggunakan foto pada waktu di dalam kolam renang, pada waktu renang gitu loh. Tapi bisa, tapi maksudnya itu kurang layak gitu. Kurang etis gitu. Iya, kurang etis, tapi bisa. Maksudnya bisa itu di kolam renang kan bisa kan pakai minuman. Tapi kalau sebenarnya di dalam kolam renang menggunakan minuman tapi kita minum, kan otomatis kan minumnya air kolam renang kan kita minum juga. Dan juga hubungannya itu apa sih? Hubungannya itu bisa juga kurang terlihat nama brandnya. Kan sebenarnya kalau semisal kita mau endorse, kita tuh harus memperhatikan brand itu tadi. Paling penting tuh brand, terus cara promosi itu tadi. Jadi nggak segampang yang kalian tahu sih. Segampang maksudnya itu PP, cuma foto aja terus sih. diupload terus banyak like-nya gitu. Nah, nggak segampang itu. Semua itu ada butuh prosesnya. Banyak tantangannya. Meskipun minim, tapi ada. Kalau misal kita diem aja di rumah, nggak mau ngapa-ngapain kan enak. Hidup kan nggak ngomong kan enak atau nggak enak, tapi kan manfaat dari hidup itu tadi. Kita harus mengambil hikmah dari seorang hidup itu tadi kan. Jadi nggak asal diem aja hidup itu, nggak ada arti berarti. Berarti harus tahu tujuan hidup kita sendiri. Tujuan yang apa dulu ini? Tujuan untuk yang akan dicapai selanjutnya. Misalnya kakak mau jadi selebgram, berarti harus ngapain aja tuh prosesnya, harus tahu dong pastinya. Nah, harus tahu tuh banyak ke prosesnya. Kalau sebenarnya ceritain sih
ya membutuhkan waktu yang lama juga kan. Mungkin pertama proses mulai dari pertama dari selebgram, dari segi ekonomi keluarga yang pertama kali nggak menyupport, mendukung. Terus dari teman-teman semua yang banyak insecure, maksudnya insecure itu nggak percaya diri kalau misal kita keluar dengan dia, dan lainnya banyak juga kak. Contoh-contohnya itu banyak, tinggal kita memilih yang mana dan masalah yang mana yang ada di keseharian kita, di kehidupan kita tadi. Pernah jenuh nggak sih jadi selebgram? Jenuh? Kalau dibilang jenuh sih enggak. Semua aktivitas yang aku lakukan sebagai seorang selebgram itu semua aku jadikan sebagai kesenangan, maksudnya itu enjoy aja. Kesenangan dalam arti jangan sampai menjadikan senang itu lupa dalam segala hal. Maksudnya itu kalau misal ada waktu yang lebih penting, lebih prioritas dari kegiatan ini, ya udah tinggalkan. Meskipun banyak tantangannya, contoh nih. Jadi kita itu harus, maksudnya itu harus pandai dalam hal apa? Menjadwalkan, memplanning kegiatan-kegiatan atau agenda kita tadi. Contohnya nih, semisal pada waktu hari A ada jadwal posting endorse, tapi pada waktu itu ada jadwal lain yang secara mendadak harus dilakukan tuh tadi. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih kak. Jadi penyikapannya gimana? Penyikapinya ya harus salah satu yang dilakukan, maksudnya itu salah satu. Semisal nih pada waktunya kan ada yang beda, kebetulan ada yang beda. Semisal ada acara A, bukan PP endorse, acara sekolah semisal, jamnya jam 8 siang, dan maksudnya itu harusnya itu harus selesai dari pihak sekolahnya sekitar jam mungkin 2 jam atau lebih lah. Itu pada waktu akhir-akhir ini kan, akhir-akhir ini. Dan juga yang dari PP endorse jadwalnya, ada juga yang dari pihak klien yang namanya itu apa, yang mau menjadwalkan jam yang dia mau, tetapi jam yang kita nggak ada jadwalnya tadi. Jadi ya terpaksa harus kita ngomong terang-terangan, meskipun ada dari klien yang ada sempat kecewa, tapi dari rasa kecewa itu tadi, bagaimana kita sendiri memberikan dia itu rasa bangga. Kayak gimana nih? Rasa bangga dalam hal apa? Memberikan suatu keuntungan dari Instagram kita gitu tadi. Contohnya dalam hal mempromosikan suatu produknya seorang klien itu tadi. Jadi nggak asal diem aja, banyak tantangannya. Mulai dari yang pertama itu tadi, yang banyak kegiatan. Kan saya kan waktu itu kan sekolah, otomatis kan banyak yang Kegiatan sekolah gitu ya. kegiatan sekolah juga, Tugas. ulangan pun juga seperti itu. Dan kegiatan lainnya juga banyak sih. Kalau misalnya diceritain satu-satu yang membutuhkan waktu yang lama juga. Itu sih kak dari aku. Mungkin ada motivasi nih buat para penonton yang mau jadi selebgram atau yang udah jadi selebgram biar lebih semangat dan lebih konsisten. Dari Kak Marfandi. Ini dalam hal apa dulu ini? Dari mau menjadi selebgram dari keinginannya sendiri ataupun ikut-ikutan biar mempunyai tujuan, banyak yang terkenal, biar aku mempunyai tujuan kejelekan lah intinya. Pada waktu terkenal kita melakukan suatu kejelekan tadi. Atau seperti gimana ini? Oke, yang pasti-pasti aja nih, kayak yang mau jadi selebgram terus mau jadi public figure dan ada rencana buat untuk misal jadi public, menjadi contoh yang baik buat para penontonnya, atau jadi pokoknya jadi figur positif deh.
motivasinya apa sih ya? Ya. Biar mereka itu Makin semangat dan mau mengikuti kegiatan selebgram itu tadi, tapi dengan cara yang positif tanpa memasukkan kegiatan yang negatif itu tadi. Jadi motivasinya apa sih? Jadi mungkin yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadikan motivasi kepada kalian semua, khususnya yang mau ingin menjadi seorang selebgram. Apa sih motivasinya? Jadi jika kalian mau mengikuti suatu hal yang baru, ingatlah, hal yang baru itu kita harus jadikan suatu hal positif yang bisa dijadikan suatu pijakan dalam arti untuk memberikan suatu 4 kerja yang sudah saya jelaskan tadi: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, bagaimana kita ini untuk selalu mengingat kerja-kerja 4 itu tadi. Jadi harus bagaimana lagi nih kalau semisal ada seorang yang mau mengata-ngatakan kita menjadi seorang public figure ataupun apa, ya jangan langsung kita jadikan itu seperti hal yang negatif. Jadikanlah itu sebagai suatu hal yang positif dan jadikanlah sebagai motivasi. Untuk apa? Untuk menjadikan seorang diri kita lebih kreatif, inovatif, dan tidak gampang menyerah. Jangan sampai pada waktu kita mengikuti kegiatan itu, kita berhenti di prosesnya itu tadi. Kenapa berhenti? Kalau semisal kita hayati lagi, apa sih dampaknya? Kalau semisal kita sudah yakin itu bisa menjadikan kita karir ataupun keinginan. Jadi jangan cuma ingin aja, harus ada action. Action itu apa? Action itu aksi. Mungkin itu saja juga dari aku. Oke, sekian dari video kali ini. Dari saya Raffi Rozak dan saya Marfandi. be positive and always creative. Oke, terima kasih buat Kak Marfandi yang udah bersedia datang untuk ngebantu membuat video ini. Sama-sama. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Abang Raffi Rozak yang telah mengundang saya di podcast kali ini. Dan buat kalian yang tadi dibilangin oleh Abang Raffi Rozak yang open fallback, nah syaratnya itu tadi apa bang? Syaratnya bang? Untuk menebak umur dari Kak Marfandi, dan jangan lupa tulis nama Instagram kalian di kolom komentar beserta jawabannya. Nanti ada 5 pemenang yang akan di follow back Kak Marfandi. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Be positive and always creative. And see you again.